Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan sungguh mendapat kasih karunia Allah yang begitu besar dengan kedatangan Yesus Kristus di dunia ini. Maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu perikop atau tema pemurnian. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Matius pasal ketiga ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan, Yohanes sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan menjelaskan bahwa ia datang membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi orang-orang yang datang kepada Yohanes adalah orang-orang yang mau bertobat dan mau menerima kerajaan Allah. Itulah yang dibaptis Yohanes. Tetapi Yohanes mengingatkan juga, Ia yang datang kemudian daripadaku akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus Kristus akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya bahwa ada proses pemurnian yang dilakukan oleh Yesus sendiri kepada orang-orang yang telah bertobat dan yang mau menerima kerajaan Allah, yaitu dengan membaptis Roh Kudus dan dengan api. Disinilah proses pemurnian. Dan dijelaskan juga bahwa alat penapi sudah di tangannya. Ia akan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu dan jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, jadi sangat jelas bahwa orang-orang yang telah percaya itu akan dimurnikan. Diumpamakan seperti gandum dari debu dan jerami akan dipisahkannya, dan gandum itu akan dikumpulkan ke dalam lumbung, tetapi debu dan jerami akan dilemparkannya ke dalam api yang tidak terpadamkan. Seperti inilah cara Tuhan untuk memurnikan orang-orang yang bertobat dan yang mau menerima kerajaan Allah. Harus mengalami banyak pekerjaan-pekerjaan yang daripada Tuhan, bahkan dengan membaptis dengan Roh Kudus, membaptis dengan api. Tuhan meneguhkan iman orang-orang percaya itu. Tuhan memurnikan iman orang-orang percaya itu lewat baptisan Roh Kudus dan lewat baptisan api. Baptisan api di sini menjelaskan tentang penghakiman, tentang pengujian yang harus dijalani oleh setiap orang yang percaya. Seperti itulah pemurnian yang harus dialami oleh banyak orang percaya, dipisahkan dari debu dan jerami. Kiranya pengajaran firman Tuhan ini bermanfaat kepada kita, supaya kita berusaha sebagai gandum yang dimurnikan. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati semua. Haleluya. Amin.